Kepada Sekretaris Utama BKN, Ibu Hajah Imas Sukmariah, kami silakan. Baca pantun dulu sebentar. Rakornas di Pulau Batang, tepat berada di pinggir dermaga. Ketika ada yang mengucap salam, harap dijawab dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat. Yang terhormat Bapak Kepala BKN, yang terhormat Ibu Sekretaris Kemenpan RB, yang kami hormati Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, yang kami hormati Bapak Wakil Kepala BKN, yang kami hormati Bapak Ibu Sekretaris Jenderal, Sekretaris Kementerian, Sekretaris Utama, Sekretaris Daerah se-Indonesia, Kabupaten, Kota, Provinsi. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala BKD, BKPSDM, BKPPD, Provinsi, Kabupaten, Kota, se-Indonesia. Izin Pak Kepala, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Badan Kepegawaian Negara telah menetapkan Surat Edaran Kepala BKN nomor 14 tahun 2022 tentang nilai-nilai core values ASN berakhlak dan perwujudan perilaku insan BKN di lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Bapak Ibu yang kami hormati, tanpa mengurangi motivasi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ari Ginanjar, izin Pak Kepala, bahwa BKN mengeluarkan Surat Edaran nomor 14 tahun 2022 tersebut, ini adalah untuk ASN internal di BKN yang berjumlah 2.692, baik di pusat, di kantor regional seluruh Indonesia, UPT di 21 UPT BKN. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti yang tadi sudah kita dengar bersama, bahwa BKN tentu di dalam mewujudkan perwujudan perilaku ini sesuai dengan yang telah di-launching baik oleh Bapak Presiden, kemudian juga ada surat dari Kementerian Menpan RB tentang panduan perilaku. Dan BKN di dalam surat edaran tersebut mewujudkan terkait dengan perwujudan perilaku. Pertama, yang terkait dengan tujuannya adalah untuk menjadi pedoman insan BKN di dalam melaksanakan tugas kegiatan di masing-masing unit kerja. Dan yang paling utama, pedoman ini bagaimana memberikan pedoman kepada insan BKN untuk mengimplementasikan, kemudian menginternalisasikan dan juga melaksanakan core values insan BKN di dalam pelaksanaan tugasnya, khususnya di bidang kepegawaian. Yang pertama adalah berorientasi kepada pelayanan. Seperti kita ketahui bahwa BKN di dalam melaksanakan tugasnya tentu harus bangga dapat melayani seluruh ASN yang berjumlah hampir 4 juta, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala. Kemudian yang kedua, bagaimana memposisikan bahwa yang diberi pelayanan itu adalah diri kita sendiri. Jadi ketika kita naik pangkat, ketika kita pensiun, kitalah yang akan naik pangkat, kitalah yang akan pensiun. Saya yakin dengan komitmen ini, pasti semua permasalahan kepegawaian dapat diselesaikan. Berikutnya, ini terkait dengan perwujudannya, Bapak Ibu tentu nanti dapat mengunduh di web kami. Nanti kami jelaskan di terakhir. Yang kedua,
terkait dengan akuntabel, bahwa kita bekerja baik di kementerian, di lembaga, di pemerintah daerah ada dasar hukum yang mengatur tentang pelaksanaan pekerjaan tadi sebagai pengadaan barang jasa. Nah tentunya kalau kita ingin akuntabel di dalam pelaksanaan tugas kita harus berdasarkan ketentuan yang mengatur terkait dengan pelaksanaan tugas tadi. Baik yang ada di aturan kepegawaian maupun yang ada di pelaturan daerah dan di pelaturan menteri. Next berikutnya, yang terkait dengan kompeten. Ini sering kali kita ucapkan bahwa seseorang bisa bekerja dengan baik apabila memiliki kompetensi, baik kompetensi soft, kompetensi, dan kompetensi teknis. Nah tentu di dalam hal ini bagaimana insan BKN menjadikan organisasi sebagai learning organization yang terus-menerus melakukan proses pembelajaran. Karena saya yakin di dalam hidup ini tidak akan berhenti belajar sampai kita kembali kepada yang menciptakan kita. Next berikutnya, yang terkait dengan harmonis. Nah, bagaimana kita membangun hubungan yang harmonis dengan sesama stakeholder kita. Nah, di dalam perwujudan yang tentunya kesempatannya sangat singkat, tidak perlu saya jelaskan satu persatu. Intinya bahwa kita harus selalu berhubungan baik terhadap semua stakeholder. Kita harus menghargai semua pendapat yang tentunya memiliki nilai arti di dalam hubungan kerja kita. Baik terhadap sesama kerja, bawahan maupun atasan kita. Next berikutnya, terkait dengan loyal. Nah, loyal di sini tentu kita harus setia kepada ideologi Pancasila kita, undang-undang, negara, pemerintah, instansi. Maka dari semua itu kita harus komitmen menjaga citra organisasi, citra instansi, tentunya juga berdampak terhadap citra negara yang kita cintai. Jadi komitmen yang teguh dari seluruh ASN yang ada di BKN. Berikutnya, terkait dengan adaptif. Tadi sudah dijelaskan juga bahwa kita di dalam era perubahan yang terus berkembang, ini harus terus mendorong adanya inovasi dan juga membuka jalan kepada teman-teman yang ada di BKN, baik itu yang milenial maupun para pejabat, untuk selalu membuka jalan ide-ide kreatif demi pelaksanaan tugas di PKN yang lebih baik lagi. Dan tentu yang terakhir di sini adalah kolaboratif. Ini sering kita lakukan bahwa kita selalu berhubungan tidak hanya di internal BKN, tapi juga dengan Kemenpan RB, Bu Rini, kemudian juga dengan Pak Prop, Pak Agus, KSN, kemudian juga dengan beberapa instansi pemerintah daerah. Di dalam hal ini kita harus membangun budaya yang terkait dengan kolaboratif. Apabila ada yang bagus di Bapak Ibu, bisa kami contoh. Kebalikannya apabila ada yang bagus di kami terkait dengan sebuah transformasi digital ataupun sebuah tools, tentu kita bisa berbagi pakai. Namanya ATM, tinggal tempel saja atau tinggal template saja. Nah tentu kalau ini berhasil kita bisa membangun sebuah ekosistem terintegrasi di dalam membangun budaya berkolaborasi. Ini 5 core values yang tentunya telah ditetapkan di dalam surat edaran Kepala BKN, dan di dalam hal ini Bapak Ibu kami hanya mencetak 60 ya, dan tentunya ini sudah bisa diunduh di dalam website BKN dengan alamat bkn.go.id. Dan saya minta kepada seluruh jajaran BKN baik di pusat maupun daerah, terutama terhadap pimpinan instansi yang ada di unit-unit teknis, untuk menindaklanjuti terkait perwujudan perilaku di BKN yang telah ditetapkan dengan surat edaran Kepala BKN sesuai dengan tugas fungsi masing-masing. Sehingga BKN ke depan bisa melayani dengan sangat baik, sangat prima terhadap seluruh ASN se-Indonesia.
Demikian yang bisa saya sampaikan, diakhiri dengan pantun lagi. Ke Batam tak lengkap tanpa makan ikan. Populer hingga ke energi tetangga. 5 menit presentasi di depan. Semoga ASN, BKN semakin bermakna di dalam core value berakhlak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Sekretaris Utama BKN Ibu Haja Imas Sukmaria. Sebelum kita melanjutkan perspektif selanjutnya, kami informasikan mohon izin kepada Bapak Ibu untuk waktu masing-masing pembicara diberikan waktu 10 menit saja. Terima kasih. Baik, selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, ini sedikit interupsi. Kami mendapatkan e-book itu dibuatkan gratis dari Pak Ari Ginanjar. Jadi mungkin tidak ada salahnya kalau itu di-download, silahkan dimodifikasi untuk masing-masing instansinya. Daripada bikin dari nol lagi, ya. Jadi ini sekaligus untuk memasifkan implementasi core value berakhlak. Jadi itu bisa silahkan dimodifikasi, disesuaikan dengan masing-masing instansi. Jadi silakan saja di-download nanti dan kemudian dimodifikasi. Saya kira itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum. Baik, terima kasih Bapak. Baik, selanjutnya marilah bersama kita dengarkan perspektif selanjutnya kepada Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian kepada Bapak Haryomo Dwi Putranto. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu semuanya, karena saya diberi waktu 10 menit, jadi panitia tidak boleh saya ngomong lebih banyak, membuat pantun pun juga tidak boleh, sehingga disiapkan pantun oleh panitia. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus, katanya seperti. Bapak sekalian, saya ingin menyampaikan transformasi pembinaan manajemen ke depan. Tadi disampaikan oleh beberapa keynote speakers, bahwasannya saat ini memang ada beberapa tren secara global yang berkaitan dengan human resources management. Apa itu ke depan? Next. Nah, Ibu semuanya, kita tahu bahwasannya tren ini akan bisa menolong kita ketika kita akan beradaptasi dengan waktu perubahan. Ketika kita menerapkan tren ini, tentunya kita mencoba bahwasannya pelaksanaan manajemen ASN ke depan itu akan sesuai dengan apa yang kita inginkan di awal. Tren yang pertama adalah remote work model. Jadi ini sama dengan yang disampaikan bahwasannya saat ini dan ke depan kita memang mau tidak mau harus menerapkan apa yang dimanapkan dengan WFA, bekerja secara jarak jauh dimanapun kita berada. Yang kedua berkaitan dengan employee experience. Bagaimana kita mengkondisikan seseorang pegawai itu mempunyai pengalaman yang spesial, yang personal, dan kita mencoba untuk melakukan engagement terhadap para pekerja itu sehingga sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang ketiga ada namanya online training and upskilling. Jadi ke depan untuk peningkatan kompetensi itu tidak harus dilakukan secara klasikal, tetapi bisa dilakukan secara online, memanfaatkan teknologi informasi yang ada. Kemudian selanjutnya adalah employee well-being and mental health. Jadi kita menginginkan bahwasanya besok ataupun dimulai sekarang, seperti yang disampaikan dari teman-teman di BCA tadi, organisasi perlu memperhatikan kesehatan mental dari seorang pegawai. Kalau selama ini seolah-olah pegawai itu membutuhkan organisasi, tetapi ke depan harus ada balance bahwasannya organisasi juga membutuhkan suatu pegawai yang optimal. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan human resources berbasis cloud. Kemudian ada people analytics. Kita menginginkan bahwa semua pegawai human resource itu harus mampu melakukan analisis data dan mampu untuk memprediksikan apa yang terjadi dengan menggunakan data yang sudah dianalisis. Kemudian selanjutnya ada namanya virtual boarding. Kita ingin melakukan
penyesuaian atau pengenalan organisasi kepada masyarakat, kepada pegawai dengan secara virtual. Kalau kita lihat saat ini, seseorang misalnya di institusi pemerintah, untuk masa orientasi saja memerlukan waktu 1 tahun karena dilakukan secara offline. Sehingga ini ke depan kita tidak perlu melakukan istilahnya virtual onboarding itu kita perlu dengan melakukannya secara online. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita memanfaatkan teknologi dalam pelaksanaan human resources management. Lanjut. Nah, Bapak Ibu semuanya, apa yang menjadi kebijakan pembinaan manajemen ASN ke depan? Yang pertama, kita tahu bahwasannya keberhasilan suatu organisasi sangat ditentukan oleh talenta atau oleh kapasitas pegawai yang ada di dalam organisasi itu. Demikian juga dengan instansi pemerintah. Kita menginginkan bahwa PNS, ASN itu mempunyai posisi yang sangat strategis untuk bisa berperan dalam pencapaian organisasi. Maka yang dipakai pendekatan dalam kebijakan pembinaan manajemen ASN itu adalah human capital management. Melalui penerapan manajemen talenta yang diawali dengan perumusan manajemen talenta dari suatu organisasi berdasarkan visi dan misi organisasi itu. Kemudian selanjutnya kita ingin mencoba melakukan talenta acquisition, yaitu melakukan rekrutmen para talenta-talenta baik secara internal maupun eksternal. Kalau kita lihat dalam posisi saat ini, berdasarkan regulasi yang ada, rekrutmen talenta-talenta itu yang bisa dari eksternal hanya eselon 1. Sementara kita tahu bahwasanya dalam suatu organisasi, bahwa posisi penting justru tidak pada eselon 1, kadang-kadang pada eselon 2-nya, para direkturnya. Dan ini menurut regulasi kita tidak diperkenankan untuk meng-hire atau memperoleh talenta pada posisi eselon 2 itu secara eksternal. Apakah kita akan mencoba berani keluar dari regulasi ke depannya bahwa untuk eselon 1, eselon 2 boleh kita meng-hire dari eksternal. Yang kedua, kita mencoba menerapkan performance management yang akurat, yang transparan, akuntabel. Kita menginginkan bahwasannya untuk para talenta ini nanti dilakukan pembinaannya dengan menitik beratkan kepada kinerja-kinerja yang dia peroleh, yang dia miliki, sehingga mampu berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga, kita mencoba untuk melakukan learning and development para talenta-talenta itu. Kita maknai bahwasannya learning and development itu adalah bagian dari pelaksanaan tugas. Artinya, tadi saya sampaikan, itu tidak harus dilakukan secara klasikal. Boleh dilakukan secara online, bahkan ke depan konsepnya seseorang melaksanakan tugas itu adalah bagian dari peningkatan kompetensi. Kemudian ada namanya succession planning. Kita mencoba untuk mempersiapkan para talenta-talenta itu ke depannya menduduki jabatan-jabatan yang strategis, jabatan-jabatan kritikal yang ada dalam suatu organisasi. Kemudian yang keempat, kita mencoba untuk pengembangan atau pembangunan leadership yang disampaikan oleh teman-teman dari GREB tadi. Bagaimana seorang pemimpin itu yang dibutuhkan tidak hanya skill-nya, tapi bagaimana dia mempunyai integritas dan moralitas yang tinggi sehingga bisa mewujudkan core value berakhlak yang ada di dalam instansi pemerintah. Yang ketiga adalah kompensasi, yang ketujuh adalah kompensasi. Lanjut. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ya next. Inilah fokus pembinaan manajemen kinerja ASN di masa depan. Sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, bahwasannya tren ke depan kita harus mampu melakukan penilaian kinerja yang objektif, transparan, akuntabel. Kita sudah mengalami beberapa perubahan regulasi, mulai dari DP3, mulai dari SKP, penilaian prestasi kerja, dan terakhir adalah penilaian kinerja. Tetapi sebagian orang masih mengatakan bahwa penilaian kerja ini belum mewujudkan kinerja senyatanya. Sehingga ke depan kita harus mencoba untuk membuat model yang paling pas untuk para pegawai. Yang kedua, tersedianya data kinerja secara nasional. Kita sampai saat ini belum mempunyai data kinerja secara nasional karena memang tidak semua instansi
melakukan penilaian kinerja, kemudian diintegrasikan ke dalam database di BKN ini. Kemudian yang keempat, pemanfaatan data kinerja dalam pelaksanaan manajemen ASN berbasis merit system. Penilaian atau pembuatan talent pool itu pada prinsipnya menggunakan dua sumbu atau dua variabel, performance dan kompetensi. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana budaya kerja itu sudah menjadi bagian pola kerja seharian. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Ari Kinanar tadi. Yang penting bagaimana kita menumbuhkan kesadaran bahwa budaya kerja itu menjadi bagian dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Kemudian selanjutnya, next, kita bicara masalah kompensasi ke depan. Saat ini dasar kita, kompensasi kita itu bagian dari hak. Kita menginginkan ke depan kompensasi itu adalah suatu penghargaan. Maka di dalam Undang-Undang ASN, dalam masa transisi ini kita mencoba untuk merubah gaji tunjangan fasilitas itu dikaitkan dengan jabatan. Sehingga ke depannya kita mempunyai istilah baru, apa yang disebut dengan rewards management. Yang pertama, gaji berbasis pada jabatan. Sekarang gaji berbasis kepada pangkat golongan yang dimiliki berdasarkan pendidikan. Yang kedua, kita menginginkan bahwasanya tunjangan kinerja itu dibayarkan berdasarkan capaian kinerja. Kemudian yang keempat, kita punya total insurance yang saat ini itu masih based on-nya regulasi, tidak pada reward yang diberikan kepada pegawai. Kita ke depan ingin adanya top up. Seorang pegawai meskipun dalam posisi yang sama mempunyai atau diberikan hak yang berbeda terhadap perlindungan, terhadap kesejahteraan. Kalau memang yang bersangkutan memungkinkan secara top up itu memperoleh hak yang berbeda. Kemudian yang ketiga, yang keempat, kita menginginkan adanya fasilitas sesuai dengan kebutuhan. Baik itu fasilitas yang berupa benda bergerak ataupun fasilitas yang lain. Dan sekali lagi dasarnya bukan kepada hak, tetapi penghargaan yang diberikan kepada mereka yang berkinerja tinggi. Dan yang terakhir adalah reward berdasarkan kepada capaian kinerja. Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan, waktunya selesai, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Kita lanjutkan kepada Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, kepada Bapak Suherman, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Pak Kepala, Pak Waka, Bu Sesma, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada sore hari ini. Sebetulnya saya dapat tugas dua pada sore hari ini. Pertama adalah menyampaikan bagaimana transformasi layanan manajemen kepegawaian, dan yang kedua adalah transformasi digital itu sendiri. Next saja, kalau kita berbicara transformasi layanan manajemen kepegawaian di Indonesia, paling tidak kalau saya ingin kelompokkan ada 4 tahapan, 5 kelompok tahapan. Mulai dari bagaimana layanan administrasi kepegawaian pada zamannya, pada zaman Badan Administrasi Kepegawaian Negara atau BAKN dulu, semua proses administrasi layanan kepegawaian dilakukan dengan mesin tik. Itu terjadi sampai dengan tahun 1990. Semua proses dilakukan secara manual, kemudian dilakukan secara mekanis, dan usul kenaikan pangkatnya dilakukan secara hard copy. Tentu saja ada kelemahan di situ. Banyak layanan yang lambat, kemudian banyak yang salah di dalam pemberian layanan, dan terjadi duplikasi di mana-mana. Kemudian masuk para era 90-95, ada era elektronisasi, mulai dilakukan penginputan secara manual, tapi masih menggunakan hard copy dan mencetaknya by printer. Banyak hal yang kemudian bermasalah di situ. Saya lanjut saja mungkin di video, lanjut ke next slide-nya. Nah, ini adalah proses layanan mutasi kepegawaian dari masa ke masa. Bagaimana layanan yang dilakukan oleh BKN dari zaman dulu. Ini adalah generasi yang pertama yang tadi saya sampaikan sampai dengan tahun 1990. Semua dilakukan dengan proses mesin tik. Dan tentu banyak kelemahan di situ.
proses dilakukan secara manual, mekanis, kemudian usulnya disampaikan secara hard copy. Kekurangannya lambat, banyak salah, dan banyak sekali terjadi duplikasi di situ. Kemudian masuk pada era kedua yang kita sebut dengan elektronisasi, tahun 90 sampai dengan tahun 95. Semua dilakukan dengan bantuan elektronik, masih semua data diinput secara manual. Usul juga disampaikan menggunakan hard copy, dan ya banyak sekali kekurangannya, relatif hampir sama dengan waktu era-era sebelum tahun 90-an. Kalau kita lihat di dalam dokumen-dokumen usulan kepegawaian sangat menumpuk dan terjadi sangat panjang. Daerah ketiga adalah komputerisasi yang kemudian Bapak Ibu mengenal dengan yang namanya SAPK, Sistem Administrasi Pelayanan Kepegawaian. Dan kemudian di 2020 sampai dengan 2022 kita kemudian melakukan kombinasi karena masuk era pandemi COVID-19. Dan dilakukan bagaimana dokumen-dokumen tidak lagi disubmit kepada BKN. Ada penggabungan antara SAPK dengan dokumen digital. Tapi bagaimana sekarang? Sekarang semua yang prosesnya tadinya silo, semua yang tadinya proses dilakukan secara manual, sekarang kemudian dirubah. Yang tadinya tidak terintegrasi, lanjut, yang tadinya tidak terintegrasi kemudian menjadi sesuatu sistem yang terintegrasi. Ada sistem notifikasi untuk memberikan informasi kepada publik, pada masyarakat, pada ASN. Untuk memberikan informasi bagaimana status posisi dari usulan kepegawaian yang bersangkutan. Lanjut saja. Next. Nah, dari sistem yang tadinya sangat silo, kemudian inilah yang kemudian dibangun sistem yang kami sebut dengan integrated IT system dengan 3 pilar utama yang kita siapkan. Ada pilar di sisi ASN-nya, mereka bisa mengikuti dari setiap proses alur layanan administrasi kepegawaiannya. Kemudian ada pilar di sisi instansi dan ada pilar di sisi aparatur badan kepegawaian negara. Semua pilar tadi terintegrasi dengan satu konsep yang kita sebut dengan interoperability. Bagaimana data antara satu sistem dengan sistem yang lain bisa dipertukarkan dan bisa saling diakses oleh setiap ASN. Kemudian sistem ini juga tidak hanya berhenti di situ, tapi juga kemudian data bisa dipertukarkan dengan institusi-institusi ketiga, pihak ketiga, seperti TASPEN, BPJS Kesehatan, yang kemudian bisa mendukung layanan yang diberikan kepada ASN. Nah, 3 pilar ini yang tentu tidak mudah untuk mewujudkannya. Banyak arsitektur yang kemudian harus dirubah, yang tadinya sistem dibangun dengan menggunakan monolitik, harus dikembangkan dengan teknologi yang karena konsepnya sudah Scrum, maka teknologinya harus microservices. Nggak bisa lagi kita menggunakan monolitik arsitektur di situ. Kemudian kita juga menerapkan, karena seluruh layanan luar biasa besar, banyak sekali aplikasi-aplikasi di dalamnya, maka tidak mungkin satu user kemudian mengingat semua password yang ada di situ. Maka kita menerapkan single sign-on di situ. Sehingga memudahkan satu orang user bisa mengingat semua modul aplikasi, dan data bisa dipertukarkan. Dan seluruh produk layanan yang diberikan oleh BKN kemudian ditandatangani secara digital. Tidak lagi kemudian menggunakan tanda tangan basah. Lanjut. Ini adalah bentuk tampilan dari 3 pilar tadi. Ada SIASN, kemudian ada Simpeknas, dan ada dari MSAPK. Lanjut saja. Nah, ini salah satu contoh misalnya. Di dalam SIASN, Bapak Ibu kalau selama ini tidak pernah bisa mengikuti bagaimana proses atau perkembangan misalnya kenaikan pangkat yang dia usulkan kepada BKN. Sekarang Bapak Ibu bisa mengikutinya melalui sistem. Prosesnya ada di mana sekarang? Sistem kemudian juga memberikan notifikasi ke orangnya melalui aplikasi yang kita sebut di sisi usernya, yaitu MySAPK. Ada informasi yang kemudian disampaikan. Begitu seluruh dokumen diselesaikan oleh BKN, maka kemudian ada notifikasi lagi kepada end usernya untuk mengatakan bahwa dokumen Anda sudah selesai, Anda tinggal mendownload. Tidak ada pencetakan dilakukan lagi oleh BKN, semua disampaikan oleh sistem kepada Bapak Ibu semua, sehingga masing-masing ASN itu bisa dengan mudah untuk mendapatkan data hasil dari data kepegawaiannya. Lanjut saja. Ini adalah contoh bagaimana layanan administrasi kepegawaian yang dulu dilakukan oleh BKN kemudian terjadi transformasi di dalam
yang dulu masih menggunakan tanda tangan basah, ada cap basah dan segala macam, kemudian sekarang sudah menggunakan tanda tangan digital. Tidak lagi kemudian menggunakan tanda. Dan dokumen-dokumen ini yang kemudian disimpan dalam bentuk OCR, dia akan tersimpan di dalam sistem yang kami sebut dengan dokumen management system. Yang ini akan ujungnya nanti akan menjadi big data analysis dalam konteks penyusunan kebijakan manajemen ASN ke depan. Lanjut. Sebelumnya. Nah, barusan di-launching oleh Pak Kepala BKN terkait dengan bagaimana penggunaan kartu ASN virtual. Dulu Bapak Ibu tentu masih ingat Bapak Ibu harus mengusulkan kartu pegawai ke BKN. Apakah itu ke kantor regional, apakah itu ke kantor pusat. Sekarang tidak perlu lagi. Begitu Bapak Ibu sudah ditetapkan SK-nya oleh PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian, dan SK-nya kemudian dimasukkan ke dalam sistem, maka automatically Bapak Ibu akan bisa mendapatkan kartu ASN virtual. Begitu juga dengan P3K, akan langsung nanti muncul yang warna biru itu adalah P3K, yang warna merah itu adalah ASN. Ada kodenya, kalau yang PNS itu adalah A, kodenya di depannya, yang biru itu adalah kodenya B, itu adalah untuk P3K. Dan itu bisa didapatkan tanpa ada proses usulan lagi. Jadi ada proses reform yang dilakukan, perbaikan bisnis proses di situ. Dan ini automatically bisa didapat oleh Bapak Ibu. Dan akan tersimpan di dalam database, tetapi juga akan bisa Bapak Ibu bawa kemana-mana. Nah kalau Bapak Ibu kemudian ingin mencetak kartu tadi, maka ada di Bapak Ibu bisa download di sini dalam versi landscape-nya, dan versi landscape-nya ini kemudian bisa Bapak Ibu cetak dalam bentuk kartu, kalau Bapak Ibu ingin menyimpan dalam bentuk kartu. Tapi BKN tidak kemudian mencetak. Kalau Bapak merasa, oh perlu nih saya cetak kartunya. Lanjut. Nah, persyarat untuk bisa kita melakukan ini, tadi baik teman-teman BCA, teman-teman di Pegadaian, teman-teman di Grab, ataupun tadi dari Pak Ari Ginanjar. Yang paling penting dalam proses reform yang kita lakukan ini adalah bagaimana peran dari setiap individu atau people dalam proses transformasi ini. Sistem bisa kita bangun, tata kelola bisa kita perbaiki, bisnis prosesnya bisa kita perbaiki, kelembagaan bisa kita perbaiki. Tetapi kalau SDM-nya tidak bisa mensupport itu, apalagi komitmen pimpinan tidak baik untuk itu, semua yang kita bangun ini itu akan sia-sia. Karena sistem itu hanya tools, alat. Tapi bagaimana tools tadi kemudian menjadi bermanfaat, disitulah peran SDM di situ, peran orangnya di situ, manusianya di situ. Lanjut. Ini beberapa area improvement yang dilakukan. Kalau misalnya dulu masih dilakukan penyampaian berkas dalam bentuk kertas disampaikan ke BKN, sekarang tidak lagi. Semua sudah berbasis paperless dengan SIASN yang baru. Pertek dulu ditandatangani secara manual, basah, sekarang tidak lagi, tanda tangani secara digital. Jadi bisa ditandatangani kapanpun. Dokumen juga kemudian disampaikan dulu oleh BKN secara formal kepada Bapak Ibu, sekarang tidak. Begitu pertek ditetapkan, maka perteknya tadi langsung terkirimkan kepada Bapak Ibu ASN-nya ataupun kepada institusi pegawainya. Ke BKN, ke BKD ataupun BKPSDM. Kemudian monitoring dulu nggak pernah bisa dilakukan. Kita nggak pernah tahu, Bapak Ibu nggak pernah tahu bagaimana proses layanan yang dilakukan oleh BKN. Sekarang bisa dimonitor dengan baik. ASN kemudian dulu nggak bisa mengajukan, karena yang bisa mengajukan perbaikan data hanya pejabat yang berwenang. Sekarang dengan sistem seluruh ASN bisa mengusulkan perbaikan datanya. Dan seluruh sistem tadi itu terintegrasi secara full deployed di dalam satu sistem yang untuk mewujudkan satu data ASN ke depan. Lanjut. Di dalam sistem rekrutmen juga dilakukan berbagai macam perbaikan yang ini juga dilakukan oleh BKN. Tadi Pak Kepala di dalam paparan awalnya juga sudah menyampaikan bagaimana kita menerapkan misalnya artificial intelligence di dalam proses computer assisted test. Kemudian ada beberapa penguatan yang kami lakukan di dalam sistem ini. Termasuk juga bagaimana kita menggunakan face recognition di dalam sistem ini. Lanjut. Semua sistem tadi pada akhirnya hanya adalah membentuk satu data ASN yang kita sebut. Dan satu data ASN ini lanjut saja. Satu data ASN ini yang kemudian akan ada di dalam satu portal yang kami sebut dengan portal satu data. Lanjut Mas. Ada portal satu data, dan portal satu data ini sebetulnya bukan hanya berbicara mengenai bagaimana data statistik disajikan, tetapi
di sini juga ada Tableau yang kemudian Bapak Ibu bisa langsung mengakses kepada Tableau tadi. Bapak Ibu bisa melakukan simulasi dari seluruh data ASN yang secara live di situ, dan itu bisa di-accessible bagi Bapak Ibu yang akan menggunakan data-data ini untuk penyusunan kebijakan ASN ke depan. Lanjut. Ini data ASN tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala, terus saja. Terus saja. Ini sebarannya, bagaimana data ASN tadi seluruh Indonesia per provinsi, datanya bisa di breakdown sampai dengan level kabupaten kota dan kecamatan, semua data ada di dalam satu data yang dikelola secara centralized. Lanjut. Bagaimana dengan ke depan? Kalau sekarang yang namanya teknologi, tadi disampaikan juga oleh Pak Ari Ginanjar, siapa yang bisa memprediksi teknologi manajemen ASN 5 tahun ke depan? Gak ada yang bisa memprediksi. Kalau sekarang kita sudah merasa advance di dalam menerapkan bagaimana transformasi digital dilakukan di dalam layanan manajemen kepegawaian, usulan sudah menganut konsep paperless, kemudian sudah menggunakan tanda tangan elektronik, sudah bisa melakukan monitoring tanpa Bapak Ibu kemudian harus datang ke BKN hanya untuk mengecek posisi di mana, kemudian bisa melakukan updating, data terintegrasi, dan persyaratan administratif kemudian tidak diperlukan lagi, karena seluruh persyaratan kemudian akan automatically yang tersimpan di dalam dokumen manajemen sistem bisa di-retrieve dan dikembangkan. Maka ke depan, misalnya untuk kenaikan pangkat, kita akan membuat sistem menjadi prediktif. Bapak Ibu kemudian tidak lagi mengusulkan usulan kenaikan pangkat, tetapi kemudian usulan kenaikan pangkat akan disampaikan kepada Bapak Ibu, ini adalah kandidat-kandidat yang berpotensi untuk naik pangkat di periode April. Apakah orang-orang ini kemudian ada catatan dari institusi? Jadi sifatnya prediktif ke depan. Kalau sekarang masih menunggu kalau ke depan BKN-nya yang jemput bola kepada Bapak Ibu. Kemudian di dalam beberapa dokumen kita akan menerapkan biometric authentication supaya dokumen-dokumen tadi menjadi lebih valid, sama sepertinya kita menerapkan di dalam kartu ASN virtual. Kalau Bapak Ibu scanning, buka di MySAPK-nya Bapak Ibu masing-masing, sekarang Bapak Ibu juga sudah bisa mendapatkan di MySAPK Bapak Ibu masing-masing. Dan di situ ada QR code-nya. Kalau Bapak Ibu scanning QR code-nya, maka seluruh data Bapak Ibu akan keluar di situ. Dan ada nomor seri kartu yang kemudian menjadi validitas apakah kartu tadi menjadi valid atau tidak. Kemudian ada real time information melalui portal satu data yang kita siapkan. Kemudian multi data synchronize, dan beberapa sistem nanti akan dilakukan penggabungan yang ini yang nanti akan menjadi menuju ke super apps ASN ke depan. Nah, karena data dokumen, data unstructured juga ada di dalam sistem, maka kita akan beranjak pada konteks bagaimana data tadi dimanfaatkan untuk pengambilan kebijakan dalam peluang big data analysis. Lanjut. Kalau kita sudah berbicara teknologi informasi, suka atau tidak suka, kita tentu tidak bisa mengabaikan faktor yang paling penting, yaitu keamanan terhadap data. BKN tentu saja sangat concern dalam hal ini, dan kenapa ini penting untuk dilakukan? Karena tentu saja data kepegawaian adalah sifat datanya adalah individualistik, dan semua orang pasti sangat ingin untuk mengetahui data pribadi masing-masing, sampai dengan riwayat keluarga juga ada di situ, maka kita tentu harus mengamankan data individu ini. Kemudian tentu tujuannya adalah untuk mengurangi potensi risiko terhadap penyalahgunaan terhadap data tadi. Dan yang paling vital adalah kita akan mampu mencoba untuk mencegah peluang tindakan kriminal. Karena bagaimanapun juga ASN ini ada jabatan-jabatan yang kemudian sensitif yang tidak boleh diketahui oleh publik. Misalnya jabatan intel misalnya. Tidak mungkin seorang intel kemudian kalau datanya tersebar di publik misalnya, maka orang kemudian akan menjadi pertanyaan. Atau dia nggak mau bergaul dengan yang bersangkutan. Ini tentu akan menyulitkan posisi yang bersangkutan. Dan tantangan yang paling besar di Indonesia dalam konteks keamanan kembali adalah individunya, orangnya. Ini yang paling sulit. Dan ini tentu saja butuh komitmen kita bersama untuk mewujudkan data yang berkualitas dengan tingkat keamanan yang juga berkualitas. Di sisi BKN, kami tentu saja berusaha untuk memperbaiki ini, mulai dari kita menyiapkan compliance-nya, kemudian ada BKN CISERT, Computer Incident Security Response Teams, bersama-sama dengan teman-teman di BSSN.
untuk mengantisipasi atas setiap kejadian yang berpotensi bocornya data-data kepegawaian. Itu mungkin beberapa hal yang dapat saya sharing kepada Bapak Ibu pada sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Suharmen selaku Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian. Baik, selanjutnya mari bersama kita dengarkan perspektif yang terakhir dari Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian kepada Bapak Oto Kuswandaru. Disilahkan. Mohon tenang para fans. Belah kelapa di dekat kolam. Kantor BKN Pusat di Cililitan. Berjumpa kita di Kota Batam membahas ASN di masa depan. Mari kita bahas Bapak sekalian. Saya seyakin-yakinnya semua pengelola di ruangan ini, pengelola SDM aparatur, baik ada di ruangan ini maupun secara daring, saya tidak percaya kalau dalam posisi sekarang tidak sedang melakukan transformasi digital itu. Semua pasti melakukannya. Mungkin bedanya ada yang cepat, ada yang sedang-sedang saja, ada yang lambat, ada yang tepat sasaran, dan saya yakin juga tidak ada, mudah-mudahan tidak ada yang tersesat. Kita semua harus cepat, kita semua harus melakukannya dengan tepat. Bapak, Ibu yang saya hormati, going digital dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh BKN merupakan jawaban dari apa yang disampaikan Bapak Kepala BKN tadi. Dari doing ke being. Kita di tengahnya sekarang. Kita sedang going. Bapak Ibu sekalian, ada 3 komponen besar yang selalu dan kami BKN lakukan pertimbangan secara massal. Pertama terkait dengan perkembangan digital atau teknologi informasi itu sendiri, ada governance di dalamnya, dan yang terakhir kami akan juga selalu bagaimana metodologi dalam bekerja itu kita harus sesuaikan. Pengawasan dan pengendalian tentu saja bukan lembaga tunggal dalam republik ini. Ada Ketua KSN di sana, Pak Agus, yang saya hormati, merupakan mitra penting saya, kami di BKN dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian. Ada seluruh kepala kantor regional, mohon berdiri kepala kantor regional, ini pun juga mitra strategis kita yang selalu akan hadir melakukan pengawasan dan pengendalian implementasi norma standar prosedur dan kriteria. Bapak Ibu yang saya hormati, dari sisi teknologi tadi banyak sekali yang sudah dikatakan bagaimana lingkungan strategis kita. Bagaimana governance itu harus menuntut diri kita saat ini. Tetapi ada satu kata kunci yang tentu saja harus kita ingat bersama, bahwa kita tidak boleh meninggalkan akar budaya kita sendiri. Ada endogenous yang harus kita pahami. Ada people di mana karakter dan budaya yang betul-betul kita harus pahami. Bapak Ibu sekalian, hampir seluruh karir saya ada di Kementerian PAN dan RB. Baru 3 tahun ini saya dipercaya oleh Bapak Bima Arya Wibisana untuk menjadi Deputi Wasdal. Selama 3 tahun kami mencermati endogenous itu.
kami ingin memahami bagaimana budaya kerja teman-teman para auditor manajemen ASN ini. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah transformasi digital berbasis endogenous itu. Bapak Ibu, tidak banyak yang kita hasilkan dalam mentransformasi ini, tetapi menurut saya cukup menggembirakan. Kalau Pegadaian tadi sudah menjelaskan bagaimana proses digitalisasi yang dilakukan oleh milenial itu menghasilkan kinerja yang luar biasa. Kami pun menghasilkan perubahan cara kerja yang luar biasa. Dengan segala hormat Bapak Senior, Pak Nyoman, perubahan yang kami lakukan bukan berarti yang lama itu tidak baik. Perubahan yang kami lakukan semata-mata karena ada perubahan lingkungan strategis. Mohon Bapak Ibu sekalian memberikan tepuk tangan sambil merasa terharu berdoa kepada para senior-senior kita dulu yang sudah susah payah melakukan pengetikan SK pengangkatan CPNS yang ribuan jumlahnya. Mereka melakukannya tanpa didukung oleh digital itu. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, transformasi harus dimaknai bahwa kita tidak akan dan tidak boleh punah. Bukan berarti yang lama buruk. Ingat, BKN di masa yang dahulu tadi sudah dijelaskan Pak Armen, bagaimana mereka berjibaku dengan kertas, berjibaku dengan mesin ketik, bahkan fotokopi pun tidak ada, tapi mereka para senior kita bangga melayani ASN. Sekarang pertanyaannya begini Bapak sekalian, kita ini sudah masuk era digital. Kalau BKN zaman dulu, istilah kita adalah sudah berhasil mengintegrasikan sistem kepegawaian berbasis manual. Sekarang pertanyaannya, kita sudah berhasilkah mengintegrasikan sistem informasi kepegawaian berbasis digital? Jawabannya, going, sedang berusaha. Oleh karena itu, Bapak sekalian, kita dalam perspektif pengawasan dan pengendalian, BKN menghadirkan 3 jenis sistem informasi. Sistem informasi pertama adalah apa yang kita sebut indeks NSPK. Mohon maaf Pak Ketua KSN, di KSN memiliki indeks merit system. Istilah kami adalah KSN itu adalah pada posisi helikopter view. Tetapi indeks NSPK ini posisinya adalah marine view. Kira-kira gitu Pak. Antara helikopter view dan marine view, kalau kita kombinasikan akan menghasilkan sesuatu yang dahsyat. Contoh, ketika Bapak Ibu sekalian memiliki analisis beban kerja yang dituangkan dalam data peta jabatan, dari perspektif helikopter view itu baik. Tetapi dalam perspektif marine view, tentu saja kita akan cek apakah usulan formasi itu betul-betul berdasarkan kepada peta jabatan itu. Apakah kualifikasi pendidikan yang diumumkan ketika Bapak Ibu sekalian menyelenggarakan tes CPNS sesuai dengan standar, sesuai dengan peraturan Menpan yang ada atau tidak. Karena sejatinya kalau kita tidak didekati dengan marine view tadi, itu akan sedikit juga membahayakan
kesempatan anak-anak terbaik Republik ini untuk melamar suatu jabatan karena tertutup, tidak dapat daftar padahal dia seharusnya bisa daftar. Ini Pak, kira-kira kombinasi Indeks SPK ini. Indeks SPK kami hadirkan bahwa pasal 49 adalah kewenangan atributif BKN. Di dalam pasal 49 dikatakan BKN berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian. Suka tidak suka Bapak sekalian, senang tidak senang, kolaborasilah yang harus kita lakukan. Kolaborasi antara kami dengan KSN, kolaborasi kami dengan seluruh instansi baik pusat dan daerah. Tanpa indeks SPK aplikasi ini tidak mungkin 614 instansi itu bisa kita lakukan pengawasan pengendalian. Satu hal, hanya digital yang mampu menyelesaikannya. Kemudian IDIS, integrated disiplin ini Bapak Ibu sekalian, kita susun saat itu adalah bagaimana pembinaan karir PNS itu bisa dijalankan dengan sempurna. Tadi dikatakan bahwa integritas dan moralitas itu adalah yang penting. Ini harus sejalan dengan Undang-Undang ASN. Ada kompetensi, ada kualifikasi, ada kinerja, tetapi undang-undang selalu mengingatkan kepada kita pentingnya perilaku itu. Maka ketika pembinaan karir itu, integritas moralitas itu menjadi penting adanya. Oleh karena itu, IDIS kita hadirkan dalam rangka melakukan upaya-upaya menjamin bahwa talent-talent yang terbaik Republik ini tidak ada catatan terkait integritas dan moralitas. Dan ketika Bapak sekalian menyelenggarakan pembinaan disiplin, tidak boleh satu data pun hilang. Karena ini akan membahayakan pembinaan karir di masa depan. Bapak Ibu yang sekalian hormati, ada satu hal lagi, The Wasdal Digital Workplace. The Wasdal ini kita ciptakan, basisnya adalah endogenous tadi. Ciri khasnya adalah bagaimana budaya kerja auditor itu kita tuangkan dalam digital. Di sini, The Wasdal ini di internal kita, setiap 3 bulan sekali kita akan menghadirkan talent-talent terbaik dan kita berikan apresiasi. Walaupun hadiahnya itu 1 dus mie instan, tetapi itu bukan sesuatu yang dia cari, tapi kebanggaan ketika dia mendapatkan apresiasi dari pimpinan masing-masing. Bapak Ibu saya hormati, semuanya dalam rangka mendukung program BKN, yaitu bagaimana sistem informasi aparatur sipil negara itu, SIASN itu real time. Tanpa real time, seluruh proses Wasdal tidak akan bisa kita laksanakan secara efektif. Data harus real time. Bapak Ibu sekalian, next-nya apa? Next-nya adalah kalau kita, BKN akan menghadirkan dan bisa dan mampu menghadirkan sebuah aplikasi yang sebenarnya akan menyelesaikan permasalahan KSN, Pak. Akan menyelesaikan permasalahan Menpan, akan menyelesaikan seluruh permasalahan pengelola kepegawaian. Apa itu? Integrated mutasi. Bagaimana transaksi mutasi itu kita kombinasikan, kita cegah pelanggarannya melalui sebuah sistem informasi. Seperti layaknya bank. Kalau kita nggak punya uang, ya nggak boleh ngambil itu. Kalau kita nggak boleh menonjolkan pegawai, ya mestinya dia tidak boleh by system. Oleh karena itu, next, ke depan, menyelesaikan masalah terkait dengan pelanggaran SPK, kita wajib dan akan terus menghadirkan integrated mutasi apapun yang terjadi. Demikian Bapak Ibu sekalian, kira-kira tujuannya tentu saja adalah birokrasi berkelas dunia, termasuk kita akan menghadirkan PNS yang berciri modern.
ciri modernnya di pertemuan Rakornas tahun depan. Kita akan selesaikan karena waktu. Terima kasih Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup pantun sekali lagi. Mencuci baju jangan lupa disetrika. Baju halus dipakai mama. Melaksanakan manajemen ASN berdasarkan NSPK adalah tugas kita semua. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Oto ya, betul ya. Terima kasih, boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian untuk sesi perspektif yang baru saja kita saksikan bersama-sama. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu sekalian mendapat dukungan